Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 2 November 2022 merupakan pengenangan arwah semua orang beriman. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas hari indah yang Kau beri untuk kami jalani hari ini. Tuhan, mohon rahmat kasih-Mu agar kami pantas dan layak untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, dan sucikanlah hati dan pikiran kami agar terarah pada sabda-Mu. Ajar kami untuk mengerti arti firman-Mu sebagai penuntun perjalanan hidup kami, mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabi, bab 12 ayat 43 sampai 46. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku.
ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 20 sampai 24a dilanjutkan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, Ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 6 ayat 37 sampai 40.
Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Perlukah mendoakan arwah? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, damai Tuhan menyertai kita semua. Tanggal 2 November, gereja memperingati pengenangan arwah semua orang beriman dengan mengadakan misa untuk mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggal. Banyak umat menyerahkan intensi untuk arwah orang-orang yang dikasihi. Ternyata praktek mendoakan arwah ini sudah ada sejak zaman dulu, seperti yang tercantum dalam bacaan pertama 2 Makabe bab 12 ayat 45. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa. Tradisi mendoakan arwah untuk orang yang sudah meninggal menjadi tradisi sejak umat Kristen pertama, dan praktek ini terus berkembang menjadi tradisi gereja yang lebih besar. Sekitar abad ke-10, Santa Odilo, Abbas biara Benediktin di Cluny, Prancis, menetapkan diadakan ibadat peringatan arwah setiap tahunnya di biara-biara ordonya. Tanggal 1 malam, mereka mengadakan ibadat untuk mendoakan para arwah, dan kemudian tanggal 2 November, para imam mengadakan perayaan Ekaristi yang diintensikan untuk para arwah yang ada di api penyucian. Tradisi inilah yang kemudian berkembang di Eropa menjadi peringatan gereja secara universal. Tentang purgatorium atau yang dikenal dengan api penyucian bisa dibaca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032. Gereja membawakan doa, terutama kurban Ekaristi, untuk mereka di api penyucian supaya dibersihkan dari segala dosa, agar dapat memandang Allah dalam kebahagiaan abadi. Di samping itu, gereja menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 39. Sungguh besar kasih Allah pada umat manusia karena menginginkan anak-anaknya memperoleh keselamatan.
dan purgatorium api penyucian merupakan bukti kasih Allah, kerahiman Allah yang menginginkan keselamatan bagi seluruh manusia ciptaannya yang percaya kepadanya. Relasi kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal tidak pernah terputus, sebab hidup mereka tidaklah dihancurkan, tetapi diubah dalam hidup yang kekal. Doa-doa kita yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal adalah bentuk hubungan yang tak terputus itu. Kita doakan mereka agar hidup bahagia di surga, dan kita pun percaya mereka juga mendoakan kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Dengan mendoakan mereka yang sudah meninggal, kita juga dapat mengenang kebaikan yang sudah mereka lakukan, teladan yang mereka sudah berikan selama hidup di dunia. Mendoakan mereka juga merupakan bakti cinta dan kasih kita kepada mereka yang mungkin belum sempat diwujudkan selama mereka hidup di dunia. Saudara terkasih dalam Kristus, kita juga bisa berderma melakukan amal pada sesama yang membutuhkan sebagai silih atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan mereka selama hidup di dunia. Dan di sepanjang bulan November ini, kita bisa berdoa rosario tiap hari dan mempersembahkannya untuk keselamatan arwah. Bisa juga mempersembahkan intensi untuk jiwa-jiwa di api penyucian pada saat perayaan Ekaristi. Peringatan arwah orang beriman ini juga menjadi sebuah pendidikan iman bagi kita, menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah berkat dari Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa kuasa Allah. Menyadari sebagai manusia yang lemah, kita seringkali melakukan kesalahan dan kesalahan lagi dan lagi. Maka dengan peringatan arwah ini, mengingatkan kita juga untuk berjuang menahan kedagingan kita dan melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan pada kita umat manusia agar dapat melaksanakan hukum cinta kasih. Untuk itu, sebagai satu rasa dan satu iman, serta adanya keyakinan yang sama dalam satu gereja, mari kita bersama-sama mengenang arwah teman dan keluarga yang kita cintai dengan doa-doa agar menghantar mereka untuk segera memandang kemuliaan Allah Bapa di surga. Seperti kata pemazmur, berharaplah selalu kepada Tuhan, karena dalam Dia ada pengampunan, dan Dialah yang akan membebaskan kita semua dari segala kesalahan. Dan kita selalu berharap kepada Tuhan bahwa kita semua akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau tidak ingin ada anak-Mu yang hilang. Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup kami, agar kami layak untuk mendapat keselamatan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk keluarga dan teman kami yang telah meninggal. Mohon rahmat pengampunan-Mu ya Tuhan, agar mereka berhak dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus dan layak untuk memandang cahaya wajah-Mu dan masuk dalam keabadian yang kekal bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.